Kau upload sejak, kau share sejak di mana-mana, kau tag sejak kawan-kawanmu. Don't forget to subscribe. Hai. Oke, hai semua, berjumpa lagi dalam channelku Live with Kede pada malam ini. Kamu rasa kamu udah heran kah? Kenapa kali ini videoku ndak ada makanan? Ndak ada pasal makanan. Kenapa? Sebab hari ini aku mau kasih tengok kamu my channel finally ada 1.000 subscriber guys. 1,000 subscriber. Oh my gosh, happy betul aku. Kamu tahu kenapa? Sebab untuk mendapatkan 1,000 subscriber ni, dalam aku punya pengalaman, dalam aku punya journey, dia tidak mudah. Dia sebenarnya senang kalau kau ikut tipsnya, yang betul-betul tipsnya. Tapi sebab aku punya perjalanan ini dia ada up and down sedikit. Nah, nanti aku akan share lebih banyak lah mengenai aku punya journey. Oke, jadi malam ini kita cerita saja. Aku mau share malam ni ya tips dan cara dan pengalamanku bagaimana aku mendapat 1,000 subscriber yang pertama untuk pemula YouTube. Oke, jadi kalau kamu baru memulakan YouTube, kamu boleh belajar daripada aku punya tips dan aku punya pengalaman. Kenapa dan bagaimana begitu. Tapi aku kena share dulu dengan kamu lah, oke? Oh my gosh. Sorry, tapi aku kena share dulu dengan kamu. Aku punya lighting tadi dia short pula, oke? Jadi tips yang pertama, aku sudah ready. Aku sudah ready di sini nih untuk kamu. Nampak dong kamu? Aku sudah standby tulis untuk kamu, oke? Supaya aku pun ndak lari topik lah. Tips yang pertama, bagaimana aku mendapat 1,000 subscriber yang pertama adalah create video thumbnail yang menarik. Apa tuh video thumbnail yang menarik? Ada kan kalau kamu masuk ke dalam YouTube, mesti ada gambar yang tajuk beserta gambar tuh kan, gambar tuh yang keluar di situ. Oke, itulah dia thumbnail YouTube. Jadi pertama sekali kamu create video thumbnail yang menarik. Kenapa? Kenapa dia mesti menarik? Sebab ada skrip, aku ikut skrip. Jangan kemana ya, tapi aku kena tulis dan baca. Ikuti ini supaya kamu faham betul-betul apa yang aku ingin sampaikan. Kenapa perlu create video thumbnail yang menarik? Sebab kita perlu bersaing dengan orang lain yang mungkin ada tajuk yang sama. Jadi kamu mesti berusaha untuk tarik minat penonton. Video mana yang dia akan klik dahulu untuk dorong tengok begitu. Jadi kalau kita ada thumbnail yang menarik, orang lain pun akan lebih berminat untuk tengok video you all gitu. Kalau kamu tengok aku punya video yang awal-awal, dia macam thumbnailnya tuh macam boleh lah, tapi improve over time lah begitu. Tak boleh juga. So aku pun actually masih belajar, oke? Kedua, tipsku yang kedua, oke? Hasilkan konten dan quality video yang memuaskan. Sebenarnya awal-awal aku ada YouTube nih kan, aku pasang angan-angan macam, oh cantiknya video orang lain. Dia ni ada DSLR, dia ni ada GoPro, ada gimbal, ada apa lagi, ada stand gitu. Banyak impian pertama, tapi tidak semestinya itu semua ada. Tidak semestinya kau ada DSLR, tidak semestinya kau ada GoPro, tidak semestinya kau ada stabilizer macam orang lain, tidak semestinya. Memang kalau equipment tu ada, memang dia akan sangat membantu lah dari segi quality video. Tapi untuk YouTuber pemula, kamu start dengan apa yang kamu ada. Macam saya, sampai sekarang, sampai ini hari saat ini, saya masih menggunakan handphone saja dan satu stand yang saya beli tema awal-awal dulu supaya saya senang untuk ambil video lah tanpa ada orang pegang. Yang penting konten kamu berkualiti dan edit yang kemas begitu. Kalau kamu ingat PKP hari itu kan, siapa ada satu orang YouTuber yang siapa nih ya? Sugu Pavitra. Kamu ingat kan, dia pun guna handphone saja. Tapi dia punya viewers dan subscriber melonjak-lonjak kerana
dia punya konten berkualiti, orang berminat untuk tengok dia punya konten. Jadi pastikan dia ada intipati yang berkualiti dan edit yang kemas. Saya punya video pun taklah kemas sangat, tapi saya berusaha dari masa ke semasa gitu. Lepas tu ambil isu yang viral dalam niche kamu. Ini masih dalam poin kedua ya. Poin yang kedua, hasilkan konten dan kualiti video yang memuaskan. Ambil isu yang viral dalam kau punya niche gitu. Ambil isu yang viral. Kalau channel saya lebih kepada makanan kan. Time PKP hari tu, kamu ingatkah? Ada satu minuman yang viral, dalgona nih, dalgona kopi, dalgona Milo. Saya ndak minum kopi, saya buat video mengenai dalgona Milo, dan time itu dia punya viewers saya ndak letak apa-apa tau. Saya cuma letak dia punya hashtag dan juga tajuk dalgona Milo, tapi sebab isu tu tengah viral, resepi tu tengah viral, saya punya viewers untuk video tu dia terus melonjak ke 10k, nak silap saya time tu, dalam masa beberapa hari. Jadi kalau ada isu yang tengah viral dalam konten kamu, dalam niche kamu, kamu terus buat saya tu video. Oke, jadi contohnya channel saya fokus kepada makanan. Kalau ada makanan yang viral, saya akan coba review mana-mana yang berdekatan dengan saya lah. Yang ketiga, share video YouTube di mana-mana media sosial. Oke, jangan malu. Kenapa aku cakap jangan malu? Share dan support dari kawan-kawan tuh sebenarnya sangat penting untuk para YouTuber pemula. Kamu kasih iklan lah di WhatsApp kah, di Facebook kah, di Instagram kah, just kasih iklan saya. Jangan segan silu untuk share. 100 subscriber saya yang pertama semua dari kawan-kawan dan juga ahli keluarga, begitu. Jadi sooner or later dia akan berkembang dengan sendiri. Kalau konten kamu berkualiti, subscriber tu pun akan bertambah secara alami lah, begitu. Jadi jangan segan, jangan malu untuk share video kamu di mana-mana media sosial. Tapi kenapa saya cakap jangan malu juga? Jangan malu untuk bercakap depan kamera. Sebenarnya saya pun malu juga nih. Itulah kamu tengok dalam video saya macam, oh ada kawan. Bila saya sendiri saya macam awkward. Tapi I try, okay? I try. Itu baru poin ketiga. Poin yang keempat, inilah kenapa saya lambat sedikit untuk mencapai 1000 subscriber yang pertama, adalah konsisten. Saya tidak konsisten dalam fasa-fasa awal saya menjadi YouTuber. Jadi inilah mistake saya. Saya tidak konsisten dan sekarang saya baru mau start untuk konsisten upload video YouTube. Saya faham kadang-kadang macam hari ni tak ada mood. Aku paham juga tu, tak ada mood mau edit video, tak ada mood mau cari topik apa lagi ya, memang susah mau cari. Tapi itulah, kalau kita serius dalam dunia YouTuber ni, serius mau vlogging, pandai-pandai lah kita kena, aku cakap kita sebab aku pun termasuk, kita kena cari ataupun plan. Kita kena plan, okay, kali ni aku mau buat video apa, aku mau pergi mana, bila aku mau edit, bila aku mau upload. Kita kena disiplin sudahlah, kita kena konsisten, begitu. Jadi sekarang saya baru mau start engine balik, dan aku sekejap saya, I'm so sorry. So aku berasal dari Tawau. Orang Tawau mostly bercakap guna aku, tapi kadang-kadang saya guna saya. Jadi jangan heran kalau saya guna aku dan saya. Jadi sekarang aku baru siap mau start engine balik dan fokus kepada niche. Sampai sekarang tak tahu cara mau sebut niche ku. Okay, sampai sekarang baru aku mau start balik lah untuk konsisten. Jadi dia ada 4 saja poin yang harus kita ikut lah. Saya rasa lagi 4 yang harus kita ikut kalau kita mau cepat dapat 1000 subscriber yang pertama untuk pemula. Okay, saya ulang balik ya. Pertama sekali, create video thumbnail yang menarik. Nomor 2, hasilkan konten dan quality video yang memuaskan. Kalau kamu tanya, live with Kede, kenapa orang panggil live with Kede? Sebab nama panggilan saya ialah Kede. Kede, kau edit guna apa ya kau punya video? Saya akan kasih tengok di sini lah. Saya nak boleh kasih tengok pula sini. Saya akan tunjukkan di sini. Saya edit menggunakan apps Velo. VLLO. Okay, saya edit menggunakan apps Velo. Jadi kamu boleh download juga ini app. Kamu
coba godek-godek. Sebab bagi saya app Bilo ni dia senang untuk saya faham dan senang untuk saya operate lah. Jadi kamu kena guna apps Bilo. Tak semestinya juga lah, banyak juga lain, Filmora, apa lagi ya? Apa lagi? CapCut, banyak lagi yang lain lah. Tapi saya dari awal saya memang guna Bilo sebab dia comel. Bagi saya Bilo tuh comel. Yang ketiga, share video YouTube di mana-mana media sosial dan jangan malu. Kadang-kadang kan kamu mesti rasa, aku mau share ini pun, share videoku pun tapi kurang seorang view, kurang seorang. Tapi aku peduli tuh. Kau upload sejak, kau share sejak di mana-mana, kau tag sejak kawan-kawanmu, biar dia orang yang tengok, oh macam, oke, bagus sikit adik nih, dia konsisten juga. Jadi jangan malu untuk share video YouTube di mana-mana media sosial, WhatsApp kah, Facebook kah, Instagram, just go. Dan poin yang keempat yang aku baru mau belajar untuk melakukannya juga ialah konsisten. Jadi 4 tips ini, marilah kita sama-sama mengamalkan 4 tips ini. Kalau sekarang saya mendapat 1000 subscriber yang pertama, saya harap saya boleh mendapat 5, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya lagi sekiranya saya terus-menerus untuk mengamalkan 4 tips yang saya katakan sebentar tadi. Jadi inilah short sharing saya untuk malam ini, tips untuk mendapat 1000 subscriber YouTuber yang pertama untuk pemula YouTube. So that's all for tonight. Jangan lupa amalkan 4 tips ini dan jangan lupa subscribe to my channel. Okay, bye.